Oke Bapak Ibu, selamat datang di dunia simulasi yang diadakan oleh kita di saat ini. Di saat ini dunia simulasi kita terkait dengan lokakarya keempat, yaitu penguatan praktik coaching. Penguatan praktik coaching lokakarya keempat ini dengan subtema yang diambil oleh kelompok 3A adalah penerapan disiplin waktu ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, di saat ini sebelum kita masuk dalam simulasi, saya akan menjelaskan dulu apa itu coaching. Coaching adalah menuntun coach untuk menentukan ide baru atau untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh coach untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Tidak berlama-lama lagi, saya kembalikan kepada Ibu Rini sebagai timekeeper. Silakan. Iya, terima kasih Kak Itin. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, untuk mempercepat waktu kita hari ini sesuai dengan tema kita yaitu tentang penguatan praktik coaching lokakarya pada lokakarya 4 dengan tema penerapan disiplin waktu dan disiplin waktu ke sekolah. Untuk itu dengan menghemat waktu, maka saya langsung serahkan kepada Bapak fasilitator untuk menyampaikan materinya untuk kita hari ini. Selanjutnya Pak Yohanes Latul. Masuk dalam simulasi coachingnya, disilakan kepada fasilitator dan yang disimulasi. Ya, oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kami akan mulai dengan proses praktek coaching. Jadi coaching ini akan dilakukan kepada seorang murid yang biasanya datang terlambat. Karena itu dipanggil untuk memberikan penguatan sejenak. Mari kita saksikan proses ini. Selamat pagi, Ule. Selamat pagi, Pak Guru. Pak Guru panggil saya, kah? Ya, Pak Guru ada panggil, ada mau ketemu sejenak. Oh, Mari iya, duduk. Pak Guru, bagaimana? Ada apa, Pak Guru? Ya. Saya dengar dari guru jaga bahwa akhir-akhir ini Ule suka terlambat datang ke sekolah. Bisa sampaikan kira-kira apa yang menyebabkan sampai Ule sering datang terlambat ke sekolah? Oh, iya, Pak Guru. Pertama, Pak Guru, saya minta maaf karena akhir-akhir ini saya sering datang terlambat di sekolah karena saya biasanya malam itu susah tidur, jadi saya baru bisa tertidur itu di sekitar jam 2, jam 3 begitu. Akhirnya pagi itu bangun terlambat, bangun sudah jam setengah 7 atau jam 7. Jadi sudah pasti ke sekolah itu terlambat, Pak Guru. Seperti itu, Pak Guru. Oh, begitu ya, Ule. Jadi kira-kira apa yang membuat sampai malam-malam susah tidur? Bisa ceritakan kepada Bapak Guru? Biasanya saya itu belajar, malam itu mungkin sekitar jam 8 itu saya belajar. Lalu habis belajar itu sekitar jam 10 begitu saya nonton TV. Nah, setelah nonton TV biasanya itu nonton cuma 1 jam saja, jam 11 mau tidur, tapi tidak bisa tidur. Jadi sering gelisah begitu, Pak Ones. Akhirnya ya putar, sudah di tempat tidur, putar kiri kanan, ya jam 2, jam 3 baru bisa tidur. Oh, Jadi begitu ya. Pak Ones. Jadi Pak Ule terlambat datang sekolah karena malam menyelesaikan tugas, selesai itu dilanjutkan dengan nonton sampai tengah malam, lalu kemudian tidurnya juga tidak tenang, sehingga membuat Pak Ule bangun terlambat dan akhirnya terlambat datang ke sekolah ya. Iya, seperti itu Pak Guru. Oh iya. Lalu kira-kira
Ule di rumah itu ada orang yang selalu mengingatkan Ule, membangunkan Ule pada pagi hari atau tidak? Oh, ada. Biasanya itu mama sebelum berangkat kerja juga dengan bapak sering sudah kasih bangun, jam 6 sudah kasih bangun. Cuma karena baru tidur jam 2, jam 3 seperti itu jadi masih mengantuk jadi tidur lagi. Tidur lagi akhirnya datang ke sekolah terlambat. Iya, akhirnya datang ke sekolah terlambat. Begitu Pak Guru. Oh, iya. Jadi menurut Ule, bagaimana caranya supaya Ule jangan datang terlambat? Kalau tadi Ule bilang bahwa saya datang terlambat karena malamnya saya belajar, lalu saya nonton, lalu kemudian paginya sudah dibangunkan, tapi tetap datang terlambat. Kalau menurut Ule, bagaimana caranya supaya jangan datang terlambat? Mungkin harus berusaha untuk mengubah pola belajar dan nonton di rumah mungkin seperti itu. Mungkin saya harus belajar lebih awal lagi, lebih tempo lagi. Lalu kalau nonton tidak sampai larut malam sehingga mungkin bisa tidur lebih awal begitu. Kalau selama ini belajarnya biasanya dimulai jam berapa? Seperti tadi Pak Guru jam 8. Jam 8. Lalu mulai nontonnya jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 baru nonton. Sampai jam? Jam 11 begitu. Oh, begitu ya, Ule. Nah, jadi kalau menurut Ule yang bagusnya kalau dirubah, menurut Ule yang bagusnya belajar jam berapa? Mungkin lebih pasnya itu belajar lebih awal, mungkin jam 6 sore begitu, jam 6 sampai jam 8, baru jam 8 nonton sampai jam 10 dan jam 10 tidur begitu. Mungkin begitu Pak Guru. Oh. Saya punya rencana seperti itu. Oke, Ule. Saya rasa rencana yang sudah dilakukan oleh Ule itu sangat baik. Tentu rencana ini menjadi sebuah rencana yang harus dilaksanakan, bukan hanya menjadi sebuah rencana, tapi memang harus dilaksanakan. Kira-kira bagaimana supaya dalam proses selanjutnya menurut Ule sendiri agar tetap rencana Ule ini tetap bisa berjalan dengan baik, bisa terlaksana dengan baik? Apakah ingin dilakukan sendiri ataukah membutuhkan bantuan orang lain? Mungkin membutuhkan orang lain ini untuk membantu saya. Nah, siapa yang dapat membantu Ule untuk? Mungkin saudara saya di rumah atau juga mungkin orang tua, mama dan bapak untuk mengingatkan saya. Jadi tadi dalam cerita sebelumnya Ule bilang sudah dibangunkan oleh orang tua, tapi tidur lagi. Jadi menurut Ule bagaimana ya untuk ke depan? Ya semoga konsisten dengan yang sudah direncanakan ini. Jadi ketika bapak dan mama membangunkan langsung bangun seperti itu. Apakah selain orang tua harus selalu membangunkan ataukah Ule punya cara lain? Mungkin cara lain juga saya sendiri yang memasang alarm supaya bisa bangun tepat waktu begitu. Ya Ule. Oh iya. Oke Ule. Saya rasa Ule sudah mulai bangun sebuah komitmen untuk tidak lagi terulang kesalahan yang sama, yakni datang ke sekolah selalu terlambat. Dan itu permasalahan yang saya sempat dengar dari beberapa guru. Ule selalu dan saya pada kesempatan ini sudah bercerita dengan Ule dan Ule sendiri sudah memberikan alasan lalu komitmen untuk ke depan agar menjadi lebih baik dan tidak akan terlambat lagi.
Oke, Ule, saya harap supaya tetap semangat. Semoga cerita kita pada kesempatan ini itu bisa menjadi sebuah motivasi. Rencana niat baik yang sudah dibuat Ule itu tetap Bapak Guru akan memberikan support dan tetap akan membantu Ule juga dari sekolah. Mungkin di rumah orang tua, tetapi di sekolah Bapak Guru akan tetap membantu dan memberikan dukungan. Oke, Ule, mungkin ada kata-kata atau hal yang ingin disampaikan? Tidak ada Pak Guru, itu saja. Terima kasih Oke. Pak Guru. Ya, terima kasih Ule karena sudah berbagi cerita dengan Bapak Guru pada kesempatan ini. Akhirnya Bapak Guru bisa memahami apa yang membuat kamu sering terlambat. Oke, terima kasih Pak Ule. Terima kasih Ule karena sudah hadir dan berdiskusi dengan Bapak Guru. Selanjutnya kepada observer, Pak Ronson, disilakan. Iya, terima kasih. Dari apa yang sudah boleh diuji cobakan tadi, lewat peran yang memang kelihatannya sangat sederhana, tetapi memiliki banyak makna. Di sini saya menilai bahwa apa yang diperankan sudah cukup baik, dan proses ini dimulai dengan pemberian salam oleh coaching, dan dimulai dengan salam pembuka yang hangat, dan salam pembuka ini dapat diterima oleh coach dengan baik. Kemudian ada interaksi yang terbuka. Akhirnya ketika salam diberikan, lalu terbina hubungan interaksi yang baik lewat percakapan-percakapan yang harmonis, yang kemudian ada masalah yang ditampilkan oleh coach untuk mencari akar permasalahan daripada masalah yang dihadapi oleh orang yang di coaching. Oleh sebab itu, di sini tergambar dengan jelas lewat pertanyaan daripada coaching tentang mengapa sampai siswa ini datang terlambat. Ada pertanyaan pembuka yang diberikan dengan menanyakan situasi siswa ketika dia ada di rumah. Kemudian digali lagi tentang bagaimana menanyakan tentang keberadaan dia di samping dia sendiri, apakah orang tuanya memperhatikan bagaimana kondisi rumahnya, sehingga dia dengan belak-belakan dia terbuka tentang kondisi rumahnya, tentang bagaimana mengapa sampai dia terlambat. Oleh sebab itu, teknik interaksi yang sudah disampaikan oleh coaching ini cukup baik di dalam membuka akan siswa di dalam dia menyampaikan apa yang mau disampaikan. Nah, interaksi ini juga didukung oleh komunikasi yang baik, komunikasi yang dibangun sangat baik dan ekstensif interaksi, sehingga ada hal yang positif yang ditampilkan di sini. Yang paling menarik yaitu bahwa dari apa yang dilaksanakan ada akar permasalahan yang boleh didapat, lalu dicari solusinya. Tetapi solusinya ditampilkan sini solusi secara bersama-sama. Jadi solusinya itu ditanyakan kepada siswa, kira-kira menurut dia bagaimana cara dia mengatasi kelemahan-kelemahan yang dilakukan ketika harus bangun di pagi hari dengan terlambat. Nah, solusinya dapat. Kemudian ada dorongan atau motivasi yang diberikan kepada orang tua, kepada siswa, apakah orang tuanya bisa menolong atau keluarga terdekat sehingga dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Yang terakhir itu bahwa ada support dari guru, dari coaching terhadap coach tadi, bahwa guru akan tetap menopang, membantu, mengawasi ia dalam setiap aktivitasnya, sehingga kebiasaan lama yang suka bangun, tidak disiplin waktu, datang terlambat ke sekolah dapat diatasi dengan baik. Ya, itu saja yang kita lihat dari apa yang disampaikan tadi. Kurang dan lebihnya kita ucapkan terima kasih. Kembali ke Ibu Itin.
simulasi yang telah dilakukan di siang hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu dapat menguploadnya di Google Drive, diambil linknya untuk dimasukkan kepada dalam forum LMS tugas kelompok. Jangan lupa tugas individu Bapak Ibu. Terima kasih dan selanjutnya ditutup. Timekeeper, waktunya untuk questionnya juga pas ya, timekeeper.